Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita masuk ke materi, siapa ini? Ketua kelas mana? Bagus. Halo Agus. Halo Pak, suara saya udah ada belum Pak? Udah. Alhamdulillah. Teman-teman sudah masuk semua belum? Kurang aja Pak. Kurang. Belum semua masuk. Belum semua. Total ada 27. Kalau kemarin pas pertanyaan ada 27 apa ya? Iya. Coba saya absen dulu ya. Iya Pak. Ihsan udah. Ihsan sudah masuk? Saya belum ya. Oke. Caesa. Hadir Pak. Oke. Nabila. Hadir Pak. Iya. Fatih. Hadir Pak. Oke, Fatih. Sasi Kirana. Hadir Pak. Sasi ada ya. Marwah. Hadir Pak. Ya. Hilmawan. Hadir Pak. Ya, Hilmawan. Fatimah. Hadir Pak. Ya. Kalau ini ada pesan kayaknya. Maaf Pak, laptopnya Ihsan sedang mengalami kendala. Oh, Ihsan sudah ada tapi ada kendala di laptop. Oke, nanti kita tunggu aja. Oke, tadi Fatimah. Larasati. Hadir Pak. Ya. Alvita. Hadir Pak. Halo, Alvita. Iya hadir Pak. Iya, ada ya. Agus sudah ada. Cut Azimah. Hadir Pak. Oke. Muhammad Fazril. Hadir Pak. Oke, Fazril. Diza. Hadir Pak. Diza udah ya. Lisna. Hadir Pak. Oke, Lisna ada. Muhammad Mukhlis. Maaf Pak, untuk Muklis udah coba saya hubungin tapi dia nggak bisa Pak. Maksudnya nggak bisa ikut kuliah atau? Nggak ada keterangan Pak, maksudnya udah coba saya chat dari kemarin belum ada keterangan Pak. Oke. Udah, oh kemarin juga dia nggak ada ikut kuliah gitu. Iya kemarin juga nggak ada Pak. Oh gitu, ya udah. Ya kita tandain ya. Anissa. Hadir Pak. Oke. Alvarez. Hadir Pak. Halo, Alvarez. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Udah masuk. Iya Pak. Heichal. Hadir Pak.
Iya, Rachel. Sarah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haikal. Hadir, Pak. Oke. Ini Beras. Hadir, Pak. Ya. Gary. Hadir, Pak. Oke, Gary. Gilang. Hadir, Pak. Oke, Gilang. Filza. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Oke. Baik, tadi saya kembali lagi. Ihsan sudah bisa, Ihsan? Hadir, Pak. Maaf, Pak, tadi ada kendala. Iya, oke. Kalau gitu sudah hadir kecuali tadi Muklis ya. Ya, baik. Untuk petugas hari ini siapa? Kelompok saya, Pak. Kelompok Gary. Siapa aja Gary teman-temannya? Gary terus? Ada Cut Azimah, ada Hmm, Muhammad Fazril, ada Diza, sama Fatimah Nova Putri, Pak. Oke. Sudah siap? Gary dan teman-teman sudah siap? Insya Allah sudah siap, Pak. Baik, kalau gitu saya persilakan untuk menyampaikan materi hari ini tentang iptek dalam Islam. Tafadhol Gary. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Adi Arman selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama serta teman-teman kelas TI 1A yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kami umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi yang berjudul Iptek dalam Islam. Bisa di next. Oke, perkenalkan nama saya Gary Satria Halim sebagai moderator dan pembawa materi, serta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Fazril Maulana, lalu ada Cut Azimah Nur Hanifah, ada Fatimah Nova Putri Diana, dan yang terakhir ada Diza Itmana Hayati. Nah, dari judul presentasi kami berikut adalah materi yang kami sampaikan. Yang pertama ada motivasi Islam terhadap ilmu, yang kedua ada ilmuwan abad pertengahan, ketiga ada kontribusi ulama dalam perkembangan teknologi, dan yang terakhir ada aplikasi dalam Islam, aplikasi iptek dalam Islam. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari presentasi ini. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu. Yang kedua, memperkenalkan ilmu yang berdampak pada iptek di abad pertengahan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kontribusi ulama dalam perkembangan teknologi. Dan keempat adalah mengetahui aplikasi iptek dalam Islam. Langsung saja ke materi pertama, yaitu motivasi Islam terhadap ilmu, yang akan dibawakan oleh rekan saya, Cut Azimah. Untuk Cut Azimah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan materi pertama mengenai motivasi Islam terhadap ilmu. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung adalah Al-Quran yang mulia.
yang mengarahkan manusia untuk menuntut ilmu, menggunakan akal dan pikiran, menghargai tulis-menulis, membaca, dan mengarahkan umat manusia pada keluhuran akhlak dan budi pekerti. Dunia Islam mencapai kemajuan dalam menciptakan peradaban, karena ilmu pengetahuan mendapatkan apresiasi tinggi dari Islam itu sendiri. Hal itu tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Quran Surat Al-Alaq ayat 1, sebagai berikut. Bunyinya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca, karena dengan membaca kita dapat memperoleh ilmu dengan baik dan benar. Terdapat keterkaitan Al-Alaq ayat 1 dengan 4 ayat setelahnya, yang artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam, dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat di atas, Al-Alaq ayat 1-5, mendorong umat Islam untuk pandai membaca, berpikir, dan berkreasi. Semakin banyak membaca, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ilmu akan bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran, bacalah buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi, membaca merupakan kunci pembuka untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Lanjut. Kemudian dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ditegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan mendapatkan derajat yang tinggi di dalam kehidupan. Bunyi surahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Manusia menjadi makhluk yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena ia memiliki ilmu. Karena itu, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling banyak memiliki ilmu dan yang paling banyak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah besar, sehingga setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Penjelasan ini ada dalam hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu, melainkan dilaksanakan seumur hidup. Tegasnya, dalam hal menuntut ilmu, tidak ada istilah sudah tua. Selama hayat masih dikandung badan, manusia wajib menuntut ilmu. Hanya caranya sajalah yang menyesuaikan keadaan dan kemampuan masing-masing. Perintah menuntut ilmu sepanjang masa diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, carilah ilmu sejak bualan, carilah ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat. Ini ada beberapa kata ulama mengenai ilmu pengetahuan. Pertama dari Hasan Al-Basri, jika seseorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan, dan lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari Imam Malik, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Yang ketiga dari Imam Syafi'i, ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menguasai iptek, antara lain, negara-negara barat sudah banyak menguasai ilmu pengetahuan yang berasal dari dunia Islam. Hal ini menjadikan negara barat
bisa dengan leluasa menjatuhkan kekuasaan yang dimiliki oleh umat Islam. Negara Barat juga berupaya untuk mencegah negara-negara Islam dalam mengembangkan ipteknya, agar tidak bisa melawan kekuatan negara-negara Barat. Teknologi juga mendapatkan perhatian yang tinggi dalam kitab suci Al-Quran. Quraisy Shihab berpandangan bahwa ada sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam, materi, dan fenomenanya, yang termasuk kategori teknologi. Sebab menurutnya, teknologi adalah ilmu tentang cara menetapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Dalam sejarah Islam, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam waktu sekitar 5 abad lebih. Titik ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang secara pesat pada masa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Ilmu-ilmu yang dicakup dalam perkembangan ini adalah ilmu kedokteran, matematika, fisika, mekanika, botanika, optika, astronomi, di samping filsafat dan logika. Karya yang diterjemahkan adalah karangan Galenus, Hippocrates, Lemes, Eclipse, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya akan terputus, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, bagi kita yang memiliki ilmu, terdapat anjuran untuk berbagi ilmu tersebut. Seperti yang tertera dalam sebuah asar, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan masih pula disebutkan bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian materi kedua tentang ilmuwan Islam di abad pertengahan akan disampaikan oleh rekan saya, Diza dan Fatimah. Kepada Diza dan Fatimah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang ilmuwan Islam di abad pertengahan. Islam banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang banyak menyumbang hasil penelitiannya kepada dunia. Cikal bakal teknologi di dunia ini sebagian besar merupakan hasil dari penelitian ilmuwan Islam yang dikembangkan lagi. Beberapa ilmuwan Islam yang menjadi bagian dari berkembangnya teknologi sekarang, yaitu yang pertama ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawariz yang sekarang dikenal dengan nama Hifa, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Arab dan Eropa lebih mengenal dengan nama algoritmus atau algoritma. Al-Khawarizmi juga menyandang gelar Bapak Al-Jabar. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Yang kedua ada Al-Jazari. Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Al-Rozaz Al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Ia menulis buku pengetahuan ilmu mekanik tahun 1206, di mana ia menjelaskan 50 peralatan mekanik serta instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri, mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. Di antaranya, combustion engine, crankshaft, suction pump, programmable automation, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fatimah.
Terima kasih kepada Diza. Dan saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu yang ketiga dari Ibnu Al-Haytham. Ibnu Haytham lahir di Basrah tahun 1965. Ibnu Al-Haytham menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di dunia teknologi. Ilmuwan ini menciptakan teknologi optik yang digunakan pada perangkat kamera. Teknologi temuan Ibnu Al-Haytham menginspirasi Roentgen, Bacon, dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Dan yang keempat adalah Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas adalah seorang penemu fisikawan, kimiawan, dan teknisi asal Andalusia. Pada tahun 852, Ibnu Firnas melakukan uji coba terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan semacam sayap dari jubah yang disanggap kayu. Sayap buatannya itu membuatnya melayang sebentar di udara dan memperlambat jatuhnya. Alat yang digunakan Ibnu Firnas ini kemudian dikenal sebagai parasut pertama di dunia. Ibnu Firnas kembali melakukan serangkaian penelitian. Ia merancang dan membuat sebuah mesin terbang yang mampu membawa manusia. Disaksikan oleh orang banyak. Sayangnya, ia tidak mendarat dengan sukses lantaran lupa dengan fungsi ekor pada burung dan ia menderita cedera punggung. Ia wafat pada tahun 888 dalam keadaan berjuang menyembuhkan cederanya itu. Walaupun percobaannya tidak berhasil dengan sempurna, namun gagasan inovatif Ibnu Firnas kemudian diperjalasi oleh Roger Bacon 500 tahun setelah Ibnu Firnas meletakkan teori-teori dasar pesawat terbangnya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Dilanjut ke materi 3, yaitu tentang kontribusi ulama dalam perkembangan teknologi yang dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Fazril Maulana. Pada Muhammad Fazril, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi 3 tentang kontribusi ulama dalam perkembangan teknologi. Pada abad ke-9 dan ke-13, peradaban Islam berkontribusi besar terhadap perkembangan sains pramodern dan pengetahuan yang diteruskan dari Yunani ke Eropa melalui penerjemahan secara besar-besaran. Seiring waktu, keadaan berubah. 3 abad kemudian, yaitu abad ke-16, muncul perkembangan sains modern di Eropa. Pada masa-masa permulaan perkembangan kekuasaan, Islam telah memberikan kontribusi kepada dunia berupa 3 jenis alat penting, yaitu kertas, kompas, dan mesiu. Penemuan alat cetak di Masehi dan penemuan alat cetak serupa di Barat pada pertengahan abad ke-15 oleh Johann Gutenberg. Menurut buku Historians yang berjudul History of the World, akan tidak ada arti dan gunanya jika bangsa Arab tidak menemukan lebih dahulu cara-cara bagi pembuatan kertas. Dari materi ini kita tahu bahwa alat-alat yang kita pakai sekarang merupakan cikal bakal ditemukannya dulu oleh bangsawan-bangsawan Arab, ilmuwan-ilmuwan orang Arab. Pencapaian prestasi yang gemilang pada masa Abbasiyah ya sangat jelas terlihat pada lahirnya para ilmuwan muslim yang masyhur dan berkaliber internasional. Seperti yang pertama ada Al-Biruni pada bidang fisika, kedokteran, filsafat, sejarah, geografi. Yang kedua Jabir bin Hayyan pada ilmu kimia. Ada Al-Khawarizmi, ilmu matematika dan astronomi. Al-Kindi, tata bahasa, persajakan, kedokteran, seni dan fisika. Al-Fargani dan Al-Bitruji pada bidang astronomi. Abu Ali Al-Hasan bin Haytami pada bidang teknik dan optik, Ibnu Sina yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran Modern. Yang kedelapan ada Ibnu Rusyid pada bidang hukum Islam, filsafat, kalam, bahasa, fisika, dan astronomi. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun
sejarah, dan sosiologi. Mereka telah meletakkan dasar pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan bahwa kontribusi Islam pada kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan. Melalui dunia Islamlah mereka mendapat akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern. Kontribusi Islam dalam sains dan teknologi sangat tinggi. Kemajuan yang dicapai Barat pada mulanya hanya bersumber dari peradaban Islam. Barat sekarang sejatinya berterima kasih kepada umat Islam. Tapi kenyataannya Barat sengaja menutup-nutupi peran besar atas jasa para pejuang dan ilmuwan Muslim tersebut yang pada akhirnya terabaikan bahkan sampai terlupakan. Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali menggelorakan semangat keilmuan para ilmuwan Muslim atas sumbangsinya yang amat besar bagi peradaban umat manusia dan dunia dalam menyongsong kembali kejayaan Islam dan umatnya. Saya rasa cukup untuk materi 4, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Dilanjut materi terakhir, yaitu tentang aplikasi iptek dalam Islam yang akan saya jelaskan sendiri. Bisa dilanjut. Contoh pertama dari aplikasi iptek dalam Islam yaitu smartphone, di mana smartphone ini adalah suatu perangkat yang paling umum dan biasa ditemukan di sekitar masyarakat. Nah, smartphone ini biasanya kita gunakan untuk mengakses berbagai hal berkaitan dengan komunikasi, mencari informasi, dan penunjang kebutuhan baik untuk belanja dan juga untuk memesan suatu jasa. Lalu yang kedua ada laptop. Sama seperti smartphone, hanya saja ukurannya lebih besar dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, laptop ini biasa kita gunakan untuk mengedit gambar, mengetik naskah, menunjang pembelajaran, membantu pekerjaan, dan lainnya. Juga, laptop ini juga bisa kita gunakan untuk memperoleh sumber informasi dan juga dapat memesan suatu produk atau jasa melalui internet. Lalu contoh ketiga dari aplikasi iptek dalam Islam yaitu adalah mesin produksi. Nah, mesin produksi ini biasanya dipakai di berbagai perusahaan manufaktur dan dapat diketahui mesin-mesin ini dapat dengan mudah untuk membantu memproduksi barang kebutuhan manusia dengan lebih praktis. Nah, lalu ada dua contoh terakhir. Yang keempat itu adalah lampu, di mana lampu ini biasa kita gunakan untuk membantu menerangi suatu ruangan baik di dalam maupun di luar. Dan yang terakhir ada penanak nasi, di mana penanak nasi ini kita gunakan untuk membantu dalam hal menanak nasi dan juga menjaga nasi tetap dalam keadaan hangat. Ya, mungkin sekian dari pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan yang terdiri dari dua sesi, di mana sesi satu ini diperuntukkan untuk penanya wajib, dan sesi dua yang nantinya untuk penanya lainnya. Sesi satu saya buka untuk penanya wajib, saya persilahkan untuk bertanya. Saya ingin
Ya, Hilmawan, silahkan. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Perkenalkan, nama saya Hilmawan. Saya ingin bertanya, tolong berikan penjelasan tentang paradigma hubungan agama dan iptek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Anissa Marfadila, silahkan. Baik, perkenalkan saya Anissa Marfadila. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Seperti yang disampaikan pada presentasi tadi bahwa bangsa Barat mencoba atau terkesan menutup-nutupi peran dari umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Bisakah kelompok 4 memberikan contoh dari peran dari umat Islam yang coba ditutup-tutupi oleh bangsa Barat, serta menurut kelompok 4, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung. Ya, silahkan. Kan sekarang itu banyak penemuan yang berubah. Nah, mengapa akhir-akhir ini tidak banyak peneliti Muslim yang mendorong penemuan itu, malah lebih banyak peneliti dan ilmuwan dari Barat? Terus kita sebagai umat Muslim harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kami tampung dulu dan mohon beri waktu kami untuk menjawab dari beberapa pertanyaan berikut ini.
Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Hilmawan akan dijawab oleh rekan saya, Fatimah. Untuk Fatimah, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Hilmawan, yaitu tolong berikan penjelasan hubungan paradigma hubungan agama dengan iptek. Hubungan agama dan iptek dalam perspektif Islam adalah tidak bertentangan dan saling mendukung satu sama lain. Agama adalah sebuah keyakinan yang mana mengandung norma-norma objektif sesuai dengan keinginan pencipta dan kitab suci. Sedangkan iptek adalah ilmu pengetahuan yang terus berkembang mengenai berbagai bidang yang dapat membantu kehidupan manusia. Apakah jawabannya sudah bisa diterima, Himawan? Ya, terima kasih Fatimah atas penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudari Nabila akan dijawab oleh rekan saya, Diza. Untuk Diza, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Nabila itu, mengapa kebanyakan ilmuwan berasal dari dunia barat? Lalu kita sebagai umat Islam harus gimana? Jawaban itu ada dua argumen. Yang pertama, dari argumen apologetis, yaitu menyatakan bahwa Islam telah menghasilkan ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu dengan tradisi Islam yang anti barat. Kemudian ada argumen modernis, yaitu justru nilai-nilai Islam sekarang itu malah adanya di Eropa, ditemukannya di Eropa bukan di negeri Muslim sendiri. Terus juga sekarang kebanyakan umat Islam itu pasrah dengan kemajuan yang dibawa oleh negara Barat. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus mengetahui dasar-dasar dari Islam itu sendiri, memahami kembali sejarah dan tradisi pengetahuan umat Islam, dan memotivasi perkembangan Islam dalam teknologi sekarang. Kita harus mengamalkan Quran surat Al-Alaq, yaitu dengan membaca ciptaan Allah, dengan penelitian, menulis dan mempublikasikan hasil riset, serta mengajarkan kepada seluruh manusia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah jawabannya dapat dimengerti? Sudah dimengerti. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Anissa akan dijawab oleh rekan saya, Muhammad Fazril Maulana. Pada Muhammad Fazril, saya persilakan. Terima kasih kepada Gary sebagai moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa. Contoh ilmu pengetahuan Islam yang ditutupi dunia barat dan penjelasannya. Dalam kata tutup-tutupi di sini, saya mengambil karena penemuan dari Islam ini banyak diklaim oleh dunia barat. Mungkin bisa berpengaruh dari faktor yang tidak tahunya sejarah dari Islam tersebut, seperti contohnya ilmu matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, mekanika, kedokteran, dan lainnya. Itu banyak yang diklaim oleh dunia barat karena ilmuwan-ilmuwan Islam itu jauh sebelum-sebelumnya. Yang pertama, contohnya ada Roger Bacon yang tadi dari Inggris, dianggap orang pertama yang mengkonstruksi diagram mesin pesawat terbang.
Padahal tadi ada ilmuwan Islam yang lebih dulu sebelumnya yang akhirnya berapa tahun kemudian diadopsi, dipelajari ilmunya oleh dia. Yang kedua eh, ada cermin kaca yang dibuat oleh Venesia tadi, yang optik itu diklaim oleh dunia barat. Yang keempat ada jam mekanik yang diklaim oleh Will Durant. Yang kelima ada Galileo, adalah orang pertama yang menemukan pendulum. Faktanya Ibnu Yunus lah yang menemukannya lebih pertama. Yang keenam ada Newton, diklaim orang pertama yang menyatakan cahaya putih terdiri dari berbagai warna. Faktanya Ibnu Al-Haisam dan Kamaluddin Al-Farisi terlebih dahulu melakukan penyelidikan ekstensif pada cahaya, lensa, dan kamera obscura tadi yang pada bidang optik. Mungkin cukup, apa jelas, Aisyah? Iya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, telah selesai sesi 1 tanya jawab. Selanjutnya saya buka sesi kedua untuk penanya lainnya yang ingin bertanya. Untuk teman-teman saya persilakan untuk bertanya. Izin bertanya kepada moderator. Baik, silakan. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaris Nurdin dari kelompok 4, dari kelompok 2, yang ingin bertanya, apakah ada cara atau tips dalam Islam untuk mempelajari atau memahami sebuah ilmu dengan cepat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin dari Agus Setiawan ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Izin bertanya, apa yang menyebabkan kemunduran Islam sehingga pada saat sekarang dunia baratlah yang memegang kekuasaan di bidang iptek? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya tadi itu dari Sasi Kirana. Kepada Sasi saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran yang ada di gadget? Sekarang kan banyak aplikasi Al-Quran di gadget. Nah, itu bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dari gadget? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi dari saudari Alvita, kepada Alvita saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, tadi kan contoh perkembangan iptek salah satunya ada smartphone. Nah, pasti itu ada kelebihan dan kekurangannya atau ada sisi negatifnya seperti tontonan-tontonan yang negatif di sosmed. Itu gimana cara kita menghindari sisi negatif dari smartphone tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari beberapa pertanyaan ini akan kami jawab nanti. Untuk itu kami meminta waktu untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Terima kasih.
Baik, pertanyaan dari Saudara Alvarez akan dijawab oleh rekan saya Muhammad Fazril. Pada Muhammad Fazril saya persilakan. Terima kasih kepada Gary sebagai moderator. Pertanyaannya, apakah ada cara atau tips untuk mempelajari ilmu dengan cepat? Kalau untuk jalan pintas sih nggak ada, karena ilmu itu proses belajar secara terus-menerus gitu, bertahap. Jadi kalau ada cara atau tips mempelajari ilmu dengan cepat aja, itu ada atau enggak? Jawabannya menurut saya nggak ada, karena mempelajari ilmu itu bertahap. Tapi semakin sering belajar, semakin sering bisa mendapatkan ilmu tersebut. Apakah sudah menjawab, Faris? Ya, sudah. Makasih, Pak Fazril. Sama-sama, Faris. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin untuk jawaban dari Alvarez akan ditambahkan oleh rekan saya, Saudari Azimah. Pada Azimah saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan untuk tips untuk mempelajari ilmu dengan cepat. Kita kan itu masing-masing punya cara belajar yang berbeda ya. Ada yang dengan visual, kinestetik, ataupun audio. Untuk ketika ada ilmu yang akan diserap, itu sebaiknya dengarkan dengan serius. Karena ilmu tersebut akan tersimpan dalam jangka waktu yang lama ketika kita dengarkan dengan serius. Kemudian, catat ilmu tersebut dalam sebuah buku catatan dengan catatan yang singkat saja, poin-poin utamanya. Dan saya pernah dulu mendengar ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita ingin ilmu itu terekam oleh kita, maka ulang. Jadi misalnya apa arti iptek, itu ulang terus. Jadi ketika kita berbicara, telinga akan mendengar lalu mengingat kepada otak, kayak gitu. Jadi tadi perhatikan dan dengarkan secara serius, kemudian catat hal-hal pentingnya, kemudian ulang terus ilmu tersebut, insya Allah akan terekam dalam memori jangka waktu yang lama. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Sasi akan dijawab oleh rekan saya, Diza. Para Diza, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya itu apa hukum membaca Al-Quran menggunakan teknologi gadget? Hukumnya itu mubah atau diperbolehkan. Namun, sama halnya seperti kita akan membaca Al-Quran, terdapat adab-adabnya. Jadi kita harus memperhatikan adabnya juga, seperti berwudu dan menutup aurat. Jadi anggap aja kita itu lagi baca Al-Quran, tapi bentuknya di gadget gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana pertanyaannya? Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Agus akan saya jawab. Jadi menurut sumber yang saya baca menurut Arslan, beberapa sebab kemunduran ilmuwan Islam di mana ilmuwan Barat ini lebih mendominasi adalah kebodohan, lalu ilmu yang tanggung, kemalasan, lemahnya semangat berkorban dan hilangnya etos kerja, dinamisme, kepercayaan diri, dan keberanian. Selain itu juga, dia juga menambahkan dua sebab lainnya, yaitu ultramodernisme dan juga konservatisme. Dan penyebab kemundurannya juga
ilmuwan Barat ini media untuk menyebarkan hasil dari penemuannya itu lebih luas dibanding ilmuwan Islam. Sekian itu menurut saya. Apakah jawabannya menjawab? Iya, sudah, Geri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Elvita akan dijawab oleh rekan saya Azimah. Pada Azimah saya persilahkan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Alvita, bagaimana menyikapi dampak buruk dalam penerapan teknologi smartphone. Pertama, kalau dari diri kita sendiri, itu kita bisa meminimalisir penggunaannya. Lihatlah apa manfaat dan mudarat dalam penggunaan smartphone. Kemudian, jika emang sekarang ini kan perkembangannya sudah banyak ya, ada aplikasi Instagram kah, TikTok kah, dan dalam aplikasi itu terkadang juga ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Jadi ketika kita lagi scrolling media sosial, kemudian ketemu hal-hal yang memberikan mudarat atau kurang tidak adanya kebermanfaatan di situ, maka boleh langsung dilanjutkan kepada postingan yang lainnya. Jangan diikuti, bahkan ditelusuri lebih jauh. Kemudian minimalisir, gimana ya? Kalau misalnya ada hal yang harus disampaikan antara kita dengan orang terdekat dan itu bisa disampaikan secara langsung, maka sampaikanlah, jangan lewat media sosial. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Alvita, apakah jawabannya sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin cukup untuk sesi pertanyaannya. Dari sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah, jadi umat Islam adalah tonggak
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu motivasi kepada ada umat Islam bahwa ilmu dan pengetahuan itu penting untuk dicari dan didalami. Ada pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, padahal negeri itu bukan negeri Islam. Tapi yang dimaksud di sini adalah carilah ilmu sampai setinggi-tingginya dimanapun kamu berada, di situ pasti ada ilmu. Banyak juga para ilmuwan yang berkontribusi terhadap perkembangan iptek sekarang. Seperti contohnya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Al-Khawarizmi yang merupakan pencetus algoritma yang saat ini sangat penting bagi teknologi di seluruh dunia. Sebagai umat Islam, kita harus terus mengembangkan ilmu iptek dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi agar tidak tersesat dan dapat membantu banyak orang. Mungkin telah selesai presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih Gary dan teman-teman yang sudah presentasi pada hari ini. Giza, Fazril, Fatimah, Cut Azimah. Presentasinya cukup baik ya. Dipandu juga dengan sangat baik, diorganisasi dengan sangat baik. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin koreksian saya cuma satu, pembahasan yang terakhir tadi yang aplikasi iptek dalam Islam. Nah, itu menurut saya masih bias karena materi cuma menjelaskan apa itu smartphone, apa itu. Maksud saya apa koneksinya dengan Islam gitu. Itu yang mungkin lebih diinginkan. Misalnya smartphone itu nggak ada kalau nggak ada Ibnu Haisam misalnya. Gitu kan, jadi ada koneksinya tuh dengan Islam. Atau smartphone bisa juga dipakai untuk dakwah Islam. Contohnya dikasih tunjuk nih dakwah Islam yang menggunakan smartphone apa saja. Gitu. Jadi bukan sekedar sebuah definisi umum, tapi apa koneksinya dengan agama Islam. Gitu ya, itu saja sih. Ini untuk teman-teman pemateri yang materi 5. Jadi itu koreksian saya di situ. Khusus untuk aplikasi iptek dalam Islam tadi. Baik, alhamdulillah sangat baik. Pertanyaannya silih berganti, bagus-bagus. Mungkin saya nggak menjawab semuanya, hanya yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa Islam itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah disampaikan bahwa ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah, itu juga sebagai bentuk wujud bagaimana agama memotivasi umat Islam untuk membaca, dalam hal ini melakukan melakukan pengembangan dalam pemahaman terhadap apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Dikembangkan untuk kemajuan manusia itu sendiri. Itu juga kenapa manusia diberikan akal. Beda dengan hewan misalnya yang dari dulu sampai hari ini ya begitu-begitu aja. Dengan akal manusia bisa melakukan bermacam-macam hal yang bermanfaat, yang dulunya itu susah, kemudian saat ini menjadi mudah. Yang dulunya itu harus ditempuh berkilo-kilometer, yang saat ini mungkin tidak perlu lagi menempuhnya karena sudah bisa diketahui, sudah bisa didapat hanya dalam waktu sekian menit. Nah, itu teknologi pentingnya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu pentingnya di situ. Nah, di sini kita juga sudah kita perlu sampaikan, jadi Islam mengembangkan. Saya mungkin membantu menjawab pertanyaan juga, tapi tidak bisa semua ya, karena banyak sekali. Itu tadi satu, yang kedua, yang ini. Apa buktinya Barat itu menutup-nutupi? Tadi pertanyaan siapa? Anissa ya, ada ya Anissa?
Iya, Pak. Iya, tadi temannya sudah sampaikan ya, bahwa memang kita begini aja, kita pasti kalau dibilang teori relativitas, pasti kan di otak kita Einstein ya kan, Albert Einstein. Padahal kalau kita belajar ternyata Al-Kindi, 1100 tahun sebelum Einstein. Baca bukunya Harun Yahya. Atau pesawat terbang. Ketika dibilang pesawat terbang, siapa penemuan pesawat terbang? Wright bersaudara. Pasti begitu. Di buku-buku kita SD, SMP, SMA pasti begitu. Padahal kalau mau dilihat ke dalam ada tadi sudah disampaikan sama teman-teman kalian, Ibnu Firnas. Kan begitu. Itu contoh-contoh. Terus tadi yang masalah apa namanya itu? Kamera. Roger Bacon. Begitu dilihat ternyata ada Ibnu Haitham. Algoritma yang kita pakai ada digunakan di Google, digunakan di YouTube. Ya kan di tempat kita di alat-alat komunikasi. Pernah nggak terpikir kalau algoritma itu adalah nama lain dari Al-Khawarizmi? Nggak pernah. Kenapa? Karena memang ditutupi. Iya kan? Jadi memang ada hegemoni Barat. Ketika mereka sudah berkuasa dan kekuatan Islam kalah, dulu Turki Utsmani itu bisa sampai menguasai separuh dunia ibaratnya, hampir setengah Eropa. Tapi kemudian kalah, tinggal satu negara Turki. Ketika itu terjadi, ketika peralihan peradaban yang tadinya punya Islam kemudian diambil ke Eropa, maka saat itu mereka berusaha untuk menutupi semua itu. Buku-bukunya diambil, dipelajari, dipakai, lalu kemudian tokoh-tokoh yang ada, yang sebenarnya adalah merupakan tokoh penemu aslinya, dihilangkan, ditutup-tutupi. Dan itu sampai ke kita. Kalau bukan orang Islam sendiri yang memperkenalkan Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Kindi, mungkin sampai saat ini kita nggak tahu. Begitu. Makanya judul ini sangat penting. Judul Iptek dalam Islam ini. Gitu. Apalagi kan kalian anak Iptek kan. Gitu. Harusnya dengan semangat agama ini Al-Quran, hadis, firman-firman Allah itu bisa memotivasi kalian untuk menjadi seorang inventor, penemu-penemu hal-hal yang baru karena rumusannya sudah umum ya. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia pasti menjadi penguasa dunia. Itulah kenapa kita sampai saat ini belum bisa dikatakan memiliki kekuatan ya. Kita orang Indonesia khususnya orang Islam umumnya itu tidak bisa menjadi sebuah kekuatan besar karena memang Iptek bukan kita yang pegang. Kita hanya menjadi konsumen, produsennya bukan kita. Maka selamanya kita akan menjadi ibaratnya pemakai lah, bukan pencipta, bukan pencetak, bukan produsen, hanya konsumen. Tapi ada nggak upaya-upaya untuk menunjukkan kalau kita juga mampu? Ada. Kan gitu. Wah, di abad pertengahan dulu kita pernah maju, zaman sekarang juga sudah ada, hanya kan selalu saja ditutup-tutupi. Contoh yang terakhir itu waktu zaman Pak Habibie. Zaman Pak Harto dulu Menristeknya Pak Habibie. Mungkin teman-teman tahu udah lahir apa belum ya? Itu beliau membuat pesawat N250 kalau nggak salah. N250 Gatot Kaca. Dan itu sudah dipesan di beberapa negara. Tapi kenapa dibatalkan dan nggak jadi? Padahal pabriknya sudah ada, Dirgantara, para ahlinya, para insinyurnya juga sudah ada. Beliau juga sebagai ketuanya di situ. Kenapa nggak jadi? Karena ternyata ini ada buktinya di YouTube kalau nggak salah di Mata Najwa apa? Ketika beliau diwawancara, beliau menyampaikan karena ada tekanan dari IMF agar tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mau dapat utang, dapat pinjaman dari mereka, maka bangsa kita ditekan untuk yang vaksin.
Kita Indonesia punya vaksinnya, vaksin kan nggak berkembang. Yang ya mungkin di belakangnya ada siapa nggak tahu, tapi kemudian kita sendiri yang sebenarnya bisa menunjukkan hasil iptek kita itu kemudian tidak berkembang. Itu jadi kalau dibilang kita terbang karena lebih kepada hal-hal yang sifatnya politis yang membuat kita tidak berkembang. Sebenarnya jangan jauh-jauh ke orang Arab, orang Indonesia sendiri orang-orang yang maju. Kalau diberi kesempatan dan dibuka dengan seluas-luasnya. Gitu ya. Tapi ya tadi ya tergantung political will ya. Nah itu. Lalu kemudian kan ya bahwa sebenarnya yang menjatuhkan orang Islam. Nah ini selanjutnya penyebab kemunduran yang dari Agus ya. Penyebab kemunduran Islam yaitu tadi salah satunya tadi ada hegemoni yang kemudian kita ditutup. Yang kedua memang ada dari pihak orang Islamnya sendiri. Tadi sudah disampaikan perkembangan Islam, agama, kemajuan teknologi dan ilmu itu di masa Abbasiyah ya. Baitul Hikmah yang kemudian jadi perpustakaan besar. Itu ketika akhir-akhir Abbasiyah itu mulailah orang-orang Islam yang harusnya melestarikan bahkan yang harusnya menambah lagi inovasinya malah tidak berkembang, statis. Buku-buku para ilmuwan pada masanya Al-Farabi itu kemudian nggak dianggap penting lagi, tidak diteliti lebih lanjut. Bahkan ilmu seperti ilmu kimia pada masa akhir Abbasiyah itu dianggap ilmu sihir. Itu ada di buku Sejarah Pendidikan Islamnya Mahmud Yunus. Dianggap ilmu sihir karena kan dia mengubah misalnya dari dari panas jadi dingin. Dianggap orang Islam itu sihir. Hilang makanya ilmu itu. Padahal buku-bukunya sampai banyak. Yang kedua ada penjajahan besar-besaran. Itu yang tadi yang Baitul Hikmah yang ada di Baghdad dihancurkan sama Mongolia, Genghis Khan. Sementara perpustakaan yang besar yang ada di Spanyol dihancurkan sama koalisi Eropa. Koalisi Kristen Eropa yang takut akan kekuatan umat Islam yang semakin merangsek. Dua perpustakaan besar itu dihancurkan. Hanya masalahnya orang Mongolia bukunya nggak diambil karena orang Mongolia tidak terlalu berpikir masalah ilmu, tapi mereka kekuatan badannya subhanallah hebat. Sementara orang Eropa bukunya diambil. Maka buku-buku orang Islam termasuk bukunya Ibnu Sina misalnya, itu justru adanya di perpustakaan Eropa. Di perpustakaan mereka. Bukan di pihak umat Islam, di Arab gitu enggak. Diambil sama mereka. Dipelajari sama mereka. Maka masa mereka kemudian menjadi maju. Lalu timbullah penemuan-penemuan di antara mereka. Salah satunya adalah berkat belajar dari buku-bukunya orang Islam. Nah di situ udah mundur terus kita nggak maju-maju lagi, nggak naik-naik lagi. Kalau bisa kembali ke masa abad pertengahan kayak dulu, kita nggak tahu. Itu sekali lagi harus ada kekuatan political will daripada bukan hanya orang Indonesia, tapi Indonesia, Malaysia, semua yang mayoritasnya Muslim ini harus berani memberikan pintu yang sebesar-besarnya untuk iptek, sehingga ipteknya umat Islam itu berkembang. Gitu ya. Selanjutnya satu lagi dah. Yang hukum Al-Quran baca dari gadget itu ya. Si Sasi ya. Sasi ada Sasi?
Hadir, Pak. Iya, alhamdulillah. Hukum baca Quran dari gadget tadi saya sampaikan. Sudah disampaikan sama teman kamu tadi hukumnya mubah, boleh. Ini ada dua lah, membaca dan memegang. Beda kalau Al-Quran itu hukum memegangnya harus dengan suci, harus suci. Memegangnya aja. Tidak membacanya, memegangnya kita harus dalam keadaan suci. Al-Quran di sini Al-Quran yang mushaf, yang Al-Quran yang isinya Quran semuanya. Tidak ada terjemahannya. Tapi kalau ada terjemahannya, itu berbeda para ulama. Ada yang mengatakan boleh tanpa wudhu, boleh atau dengan wudhu. Nah, tapi kan itu tadi memegang, sekarang membaca. Nah, membaca itu hukumnya lain lagi. Membaca itu sendiri sudah juga merupakan ibadah, maka harus suci. Gitu, membaca. Kecuali yang dibaca ini adalah runtunan zikir. Memang kita misalnya mau tidur baca kulhu, kulhu falak, itu kalau nggak wudhu pun nggak apa-apa. Gitu. Nah, sekarang bagaimana Quran yang ada di gadget? Quran yang ada di gadget itu sebenarnya sama dengan Quran yang ada di mushaf. Hanya bedanya begini. Kalau mushaf atau Al-Quran terbitan penerbit manapun yang ada di Indonesia ya, itu sudah melalui lajnah tashih Quran. Lajnah tashih Quran itu adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memeriksa semua Al-Quran yang tersebar di Indonesia. Jadi sebelum dijual di Gramedia, dijual di toko-toko buku, itu harus melewati lajnah tashih Quran itu. Sehingga boleh dibilang tidak mungkin ada kesalahan. Dari huruf-hurufnya, dari kata-katanya, dari panjang pendeknya, dari berapa juznya, berapa ayatnya, itu insya Allah karena sudah dikoreksi. Kalau nggak salah kantornya di sini di Taman Mini tuh, yang Baitul Quran. Tapi Quran yang ada di gadget itu nggak ngelewatin lajnah tashih. Jadi kemungkinan ada errornya itu mungkin ada. Karena kan dia tersebar langsung. Nggak lewat lajnah tashih. Jadi kita nggak tahu apakah di orang-orang yang jahat ya. Kita husnuzon aja semua yang menyebarkan Al-Quran melalui aplikasi itu bagus-bagus gitu. Orang-orang berislam sejati. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang jahat. Karena kita ini sekarang zaman serba cepat. Semua serba gadget. Orang-orang jahat ini menyelipkan Al-Quran buatan mereka. Lalu ada penambahan dan pengurangan itu bisa sangat terjadi. Gitu. Makanya kalau afdolnya ketika Anda diberi pilihan, mana harus memilih antara membaca Al-Quran dengan gadget atau membaca Al-Quran dengan mushaf, ya lebih baik mushaf. Gitu. Apalagi kan kalau gadget itu kan isinya bukan hanya Al-Quran. Isinya macam-macam. Yang kadang baik, kadang buruk. Tapi kalau Al-Quran, mushaf, insya Allah semuanya isinya baik. Itu kalau ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, Anda misalnya nggak bawa Al-Quran, tapi saat itu Anda ingin membaca Al-Quran, silakan baca Al-Quran dengan menggunakan gadget selama Anda dalam keadaan suci. Kira-kira begitu ya, Sesi? Baik, Pak. Iya, mungkin itu saja. Sedikit saya tambahan dari saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin saya kembalikan kepada Ketua kelas. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ya. Udah nggak ada kan ya, Pak? Gimana, Gus? Sudah tidak ada kan ya, Pak? Oke, baik. Kalau gitu kita tutup ya. Mungkin ada ini, Pak. Kemarin kan pas ada yang pertanyaan kuis itu ada 27 ya, Pak? Yang pertanyaan kuis, Pak? Jumlah absennya. Iya. Nah, jadi sebenarnya siswa-siswanya ada 27 atau 26 nih, Pak? Siswanya tuh sebenarnya 27 buat yang muslim, tapi ini nggak masuk satu. Nah, 26. Tapi kan di sini 26 sama Pak ini ya, Pak Adinya. Oh, yang sekarang. Iya, tadi saya lihat. Iya, benar-benar. Apa, bentar. Isan udah ada, Isan tadi udah ada kan ya?
Ada. Ada. Tapi kemarin 27 sih di absen juga. Nah iya makanya bingung nih. Arken. Arken nonis. Oh iya ya. Mana sih lu? Oh iya, sebenarnya 26 berarti. Gimana Iya kan kelebihan tadi kan 1? 27 itu kalau ada tadi temannya yang non Islam itu kan? Ya. Tapi Iya, sebenarnya emang 226 sih, Pak. Ini 1 nggak masuk. Iya 26. Iya benar 26. Oke, berarti udah bener ini Pak ya. Total semuanya Iya, ada 26. ini udah benar. Sebenarnya berarti jumlahnya 26. Ya, baik ya. Itu aja ya, Gus ya. Ya, itu aja paling Mbak. Ya, terima kasih. Ya, Afwan. Alvita, ada yang mau disampaikan, Alvita? Sudah cukup, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih pada Gustiawan, Alvita, dan tadi para pemateri, dan juga para penanya dan teman-teman semuanya. Jazakumullah khairal jaza. Oh, kita screenshot dulu ya. Sebelum kita tutup. Siapa yang tugasnya screenshot? Alvita ya? Yang belum on cam dulu. Ini siapa yang screenshot? Ya udah Pak, saya aja Pak. Iya, Gus. Ya, sudah Pak. Udah, oke. Jazakumullah khairal jaza. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Afwan. Pak.